Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bonang Waspada di Ligar. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai relasi. Dalam konteks ini relasi antar himpunan. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara dua buah objek ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya relation. Tapi dalam konteks kali ini adalah hubungan antara elemen-elemen dari dua buah himpunan. Misalnya ada himpunan A, Edi, Tini, Ali, Dia. Himpunan B, Jakarta, Bandung, Surabaya. Misalkan R itu hubungan antara Edi dengan Bandung. Berarti Edi tinggal di Bandung. Kemudian Tini tinggal di Surabaya. Kemudian Ali tinggal di Jakarta. Kemudian Dia juga tinggal di Jakarta. Maka R ini adalah singkatan dari relasi ya. Artinya himpunan relasi. Inilah himpunan relasinya. Elemen-elemennya adalah Edi Bandung, Tini Surabaya, Ali Jakarta, dan Dia Jakarta. Ya, jadi inilah pasangan ini. Ini disebut ya. Jadi pasangan-pasangan ini disebut dengan himpunan pasangan terurut atau pasangan terurut ya, ordered pairs. Ya, atau bisa kita sebut relasi biner atau singkatnya relasi saja gitu. Jadi kenapa biner? Jadi antara dua elemen gitu hubungannya. Ya, antar dua elemen. Makanya disebutnya relasi. Ini disebut juga tuple gitu ya. Ya, tuple pasangan gitu ya. Maka kita juga bisa tuliskan R ya dalam notasi pembentuk himpunan, yaitu R sama dengan himpunan yang memiliki elemen X, Y, di mana X bertempat tinggal di Y ya. X bertempat tinggal di Y, di mana X merupakan anggota himpunan A, Y juga merupakan anggota atau elemen himpunan B. Jadi ini kita buktikan ya. Ini X, Y, X, Y, X, Y, X, Y ya. X anggota A. Kita lihat Edi, Tini, Ali, Dia itu dari himpunan A. Sedangkan Y-nya itu dari anggota himpunan B, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya ya. Seperti ini. Maka kita bisa simpulkan bahwa apakah X, Y sama dengan Y, X? Nah, jawabannya tentu tidak ya. Karena di sini kita sudah menentukan hubungannya, arah hubungannya X ke Y. Ya, jika diubah gitu ya, yang B itu jadi X-nya, artinya yang lokasi tempat tinggal jadi X-nya, sedangkan orang-orang jadi Y-nya, berarti nanti jadinya Bandung bertempat tinggal di Edi gitu ya. Jadi tidak sama. Jadi himpunan pasangan terurut namanya. Jadi ada urutannya. Tidak boleh sembarangan atau dibolak-balik. Berarti urutannya harus yang urutan sebenarnya. Kita lanjutkan. Produk Kartesius dan relasi ya. Untuk mengenai materi produk Kartesius ini sudah saya jelaskan pada video saya yang sebelumnya ya. Bisa diklik di bagian atas kanan nanti jika ingin mempelajari secara lebih detail. Ya, pada video kali ini kita langsung saja. Misal ada himpunan yang tadi A dan B masih sama dengan contoh sebelumnya. Apa itu produk Kartesius dari A dengan B? Jadi A cross B. Jadi perkalian sebenarnya produk Kartesius itu adalah perkalian himpunan A dengan B ya, atau disebutnya cross ya, karena nanti ada dot juga gitu. Cross ini ya. Jadi intinya secara pendek produk Kartesius itu memasangkan setiap elemen A dengan setiap elemen B ya. Jadi urutannya A cross B. Berarti setiap elemen A dipasangkan dengan setiap elemen B. Jadi misalkan Edi Jakarta, Edi Bandung, Edi Surabaya. Ya seperti itu. Tini Jakarta, Tini Bandung, Tini Surabaya dan seterusnya ya. Ini terlihat di sini sudah A sudah dipasangkan dengan setiap elemen di himpunan B. Nah kita lihat tadi yang soal sebelumnya kita dapat hubungan R ya. R itu yaitu tadi X bertempat tinggal di Y itu seperti ini. Jadi kita lihat nih, Edi Bandung ada di dalam A cross B. Lihat Edi Bandung ada di sini di A cross B. Tini Surabaya ada di A cross B, ada sini ya. Ada Ali Jakarta ada di A cross B. Dia Jakarta juga ada di A cross B. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa relasi R ya dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu himpunan bagian dari A cross B. Ya lihat ya.
Ya, R himpunan bagian dari A cross B ya. Kita lihat bahwa di himpunan A cross B itu ada 16 elemen, sedangkan di R hanya ada 4. Dan 4-4-nya ini ada di dalam 16-nya A cross B. Ya, berarti betul ya, relasi R itu adalah himpunan bagian dari A cross B. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. R merupakan himpunan bagian sejati dari A cross B ya. Paham ya? Jadi jika bingung juga silakan lihat di video saya sebelumnya yang mengenai himpunan bagian gitu ya. Ya, kita lanjutkan. Masih produk kartesius dan relasi. Misalkan ada himpunan A 1, 2, 4, 16. Ada A cross A. Jadi A dikroskan dengan A sendiri ya. Hasilnya jadi A dipasangkan dengan A sendiri ya. Seperti ini. Ya, ada 1, 1, 1, 2, 1, 4 seterusnya. Sehingga kita diminta mencari R1, relasi pertama dari himpunan A cross A ini. X, Y, jadi R1 adalah himpunan dengan elemen X, Y, di mana X adalah kuadrat dari Y. Ya, X adalah kuadrat dari Y. Kita cari R1 berarti 1, 1. Ya, jadi 1 ini kuadrat dari 1, betul ya. 4, 2. 4 ini merupakan kuadrat dari 2, betul. 16 dan 4. 16 ini kuadratnya dari Y, dari 4 ya. Betul ya. Misalkan lagi kita diminta mencari R2, yaitu himpunan dengan elemen X, Y, di mana X habis membagi Y. Ya, kita lihat berarti hasilnya R2 itu ya 1,1 yang pertama. Ya, 1. X habis membagi Y. Jadi 1 itu jika digunakan untuk membagi 1. Jadi 1 dibagi 1 habis. 2 dibagi 1 habis. 4 dibagi 1 habis seterusnya. 16 dibagi 1 terus habisnya. 2 bagi 2, 4 bagi 2, 16 bagi 2, 16 bagi 6. Itu maksudnya. X habis membagi Y ya. Jadi artinya Y itu dibagi oleh X ya. Hasilnya habis. Nah, kita lihat sekarang yang R3. R3 adalah himpunan X, Y, di mana X dikurangi Y sama dengan 5. Ternyata R3 itu tidak ada ya. X dikurangi Y sama dengan 5. Nggak ada nih. X dikurangi Y 1 kurangi 1 ya 0. 1 kurangi 2 minus 1. Dan seterusnya. Tidak ada yang menghasilkan 5. Sehingga R3 itu himpunan kosong ya. Maka ini adalah bukti juga bahwa R merupakan himpunan bagian sejati dari A cross B ya. Kita bisa lihat di sini. R1 itu himpunan bagian dari A cross A ya. Ya, B ini diganti jadi A ini karena dikroskan dengan dirinya sendiri gitu ya. Tetapkan dua himpunan, hubungan antara dua himpunan yaitu A dengan A. A1 himpunan, A1 laginya juga himpunan sendiri. Ya, R2 juga himpunan bagian dari A cross A, R3 juga merupakan bagian dari A cross A. Baik, kita lanjutkan. Penyajian lain untuk relasi ya. Misal ada sebagai contoh ada himpunan A 1, 2, 3, ada B, himpunan B, P, Q, dan R adalah relasi dari A ke B. Berarti R sama dengan 1P, 1Q, 2Q, 3P. Jadi 1 dipasangkan dengan P, 1 dipasangkan dengan Q, 2 dipasangkan dengan Q, R dengan P. Jadi relasinya ini sudah ditentukan dari soalnya ya, seperti ini. Ya. Penyajian grafik kita terlihat pada gambar berikut ini ya. Nah ini. Jadi kan 1P ini. 1P. Ada titik ini 1,P. Kemudian ada 1Q. 1Q seperti ini. Ada 2Q seperti ini. Ada 3P seperti ini ya. Nah ini kalau semuanya. Ini menyatakan semuanya dipasangkan. Jadi A cross B. Ini kalau ini A cross B. Ini R. Ya ini R. Ini A cross B. Ya, ini disebutnya diagram koordinat atau grafik relasi ya. Jadi mudah ya. Ini ingat lagi ini bukan diagram kartesius ya. Karena kalau kartesius kan dengan koordinat sumbu X dan Y. Kalau ini bukan ya. Ini namanya diagram koordinat atau grafik relasi. Masih penyajian lainnya. Seterusnya misalkan untuk relasi R. Ini R-nya seperti ini. 1P, 1Q, 2Q, 3P. Jadi ada matriks relasi. Ya, ditulisnya singkatannya MR sama dengan matriks bentuknya kan gini ya, ditutup gini MIJ ya. Jadi ini I kan baris pertama, ini kolom pertama, elemen di baris pertama kolom pertama. Jadi MIJ dituliskan sebagai 1. MIJ itu dituliskan 1 jika A, B itu elemen dari R. Jadi artinya ada hubungannya A sama B. Jadi artinya ada di R.
Misalkan ini A, B, ini kan 1, P kan A, B. Apakah 1, P ada di R? Ada, berarti nanti kita tulisnya 1 nilainya di matriks relasinya. 0 jika tidak ada hubungan. Misalkan di sini yang tidak ada apa? Ini kan 1, 2, 3. Oh, yang tidak ada itu 2P. Ya, kan tidak ada 2P di R ya. Berarti nanti kalau ketemu pada saat matriks menghubungkan elemen 2 dengan P, karena tidak ada di R, maka ditulisnya 0. Seperti ini. Ini ya, dihubungkan nih. Ini yang kolom ini, yang ke bawah ini mewakili himpunan A ya, yang isinya 1, 2, 3. Yang ini himpunan B isinya PQ saja ya, bisa dilihat dari sini. Maka ada nggak 1 dengan P? Ada di R, berarti nilainya 1. 1 dengan Q ada di R, berarti ditulis 1. 2 dengan P, wah nggak ada ya, berarti ditulisnya 0. 2 dengan Q ada, ditulis 1. 3 dengan P ada, ditulis 1. 3 dengan Q tidak ada, berarti ditulisnya 0. Inilah yang disebut matriks relasi gitu ya. Bisa juga langsung disederhanakan seperti ini, bentuknya seperti matriks biasa ya. Tinggal dipindahkan saja angka-angkanya saja ke sini. Bisa juga dalam bentuk seperti ini dengan kurung seperti ini ya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan matriks relasi. Kita lanjutkan. Masih penyajian berikutnya. Misalkan ini tadi masih sama relasi R-nya. Inilah diagram panah ya. Ini mungkin yang sudah familiar ya, diagram panah ini tinggal kita hubungkan saja. Jadi ada himpunan A dibuat seperti ini, elemennya ditulis satu-satu. Ada himpunan B, elemennya ditulis, nanti tinggal yang 1 ke P dibuat panah. Ada hubungan nih 1 dengan P dipanahkan, 1 ke P, 1 ke Q, 2 ke Q, dan 3 ke P ya. Sudah mengenal saya rasa ini. Dan ini disebut diagram panah, ini disebutnya digraf ya. Jadi bedanya dengan diagram panah adalah setiap elemen ini, elemen dari himpunan A dan elemen B di masing-masing dibuat simpul ya. Node-node itu simpul. Jadi 1 sendiri lingkaran, 2 lingkaran. Bukan seperti ini 1 ini besar ditulis dalamnya, ini tidak. Ini 1 masing-masing memiliki lingkaran sendiri. Lalu dibuat hubungannya 1 ke P, 1 ke Q, 2 ke Q gitu ya, 3 ke Q. Ini disebutnya digraf. Bagaimana jika ada pasangan 1,1 dengan dirinya sendiri, ketemu dengan dirinya sendiri, bagaimana? Oh, digambarkan seperti misalkan 1,1 dibuat panah yang kembali ke dirinya sendiri seperti ini gitu ya. Kita lanjutkan. Masih penyajian lain untuk relasi. Jadi misalkan selain menuliskan A, B elemen R, kita acap kali menuliskan pula sebagai ARB, artinya A relasi B. Ataupun A relasi B dengan panah ini ya. Ini cara penulisan lain saja, tapi untuk bentuk terdaftar tabular ya. Jadi sebagai contoh, relasi X habis membagi Y. Ya, ingat ya, X habis membagi Y berarti Y itu dibagi oleh X pada himpunan A 1, 2, 3, 4. Dapat ditulis A 1,1, ini kan biasa ya. 1,2, 1,3 tadi sudah kita sebelumnya di contohnya. Penulisan biasanya seperti ini. Nah, ini penulisan yang ARB-nya. Jadi A relasi 1. Ini kan 1,1 A 1 relasi 1 gitu ya. 1,2 1 relasi 2, 1 R2. Ini 1,3 1 R3 gitu dan seterusnya ya. Ini juga tinggal R-nya diganti panah dengan ada R-nya, tulisan R-nya seperti itu ya. Kita lanjutkan. Relasi inverse. Nah, misalkan ada R seperti ini ya, masih sama. Maka R inverse-nya adalah kebalikannya. Jadi tadinya posisi 1P, 1Q, 2Q, 3P, berarti R inverse-nya itu dibalik. Jadi P,1, Q,1, Q,2, P,3. Lihat ya, dibalik saja. Yang dibalik adalah urutannya. Ya, urutan di dalamnya. Jadi tadinya AB jadi BA, tapi nanti berubah. Sebetulnya itu tetap AB, hanya ditukar tempat saja. Nah, ini gambarnya kalau diagram koordinatnya seperti ini ya. Tadinya R itu seperti ini, 1P ya, 1Q, 2Q, 3P. Nah, ini dibalik jadi seperti ini gitu ya. P1, Q1, Q2 dan P3 ke sini ya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ini, inverse itu membalik tadinya relasinya dari himpunan A ke B. Misalkan himpunan A-nya 1, 2, 3 nih. Himpunan B-nya PQ. Jika tadinya R itu hubungan dari A ke B,
Maka R inverse itulah hubungan sebaliknya dari B ke A. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Masih inverse. Misalkan R yang masih yang sama, R inverse tadi sudah kita ketahui. Maka matriksnya kan seperti ini. Ya, tadi misalkan pakai matriks tadi itu. Ini kan yang berarti ada 1P ada, 1Q ada sebagainya tadi ya sebelumnya. Maka MT atau M transpose itu seperti ini ya. Transpose itu mewakili M inverse ya. Disebutnya transpose. Transpose kan seperti kita ketahui kalau dalam matriks itu transpose itu artinya dari baris menjadi kolom, kolom jadi baris ya. Jadi kita lihat di sini baris ya, jadi kolom tadinya 11 01 10 itu baris jadi kolom ya. Jadi 11 01 10. Yang tadinya kolom jadi baris. Ini kan kolom 101 ya. Tadinya kolom jadi baris 101. Ini tadinya kolom 110 jadi baris di sini 110 ya, seperti itu. Jadi untuk inverse dari matriksnya itu ditandai dengan matriks transpose. Kita lanjutkan. Komposisi relasi. Misalkan R merupakan relasi himpunan A ke B ya. R itu relasi dari A ke B. S merupakan relasi himpunan B ke C. Jadi di sini ada 2 himpunan relasi yaitu R dan S. Ada 3 himpunan yaitu A, B, C. Maka relasi dari A ke C, ya kita pengen tahu hubungan A ke C, dinotasikan sebagai R dot S ya. Nih, ini dot produk ya. Jadi bukan R cross S tapi R dot S. Di mana R dot S sama dengan himpunan yang memiliki pasangan berurutan A, C. Jadi A itu elemen dari himpunan A, C itu elemen dari himpunan C kan karena hubungan A ke C. Ada B elemen dari himpunan B yang memenuhi A, B, elemen R, B, C, elemen S. Jadi patokannya di B-nya dilihat nih. Yang menghubungkan A sama C itu B. Ya, jadi ada B-nya ketika dia di R. Dia posisinya di sini di pasangan yang urutan keduanya ini. Yang sebelah kanan. Dia ada di R. Jadi B-nya ada di koma ini sebelah kanan. Pas di S dia ada di sebelah kiri. Jadi ini yang mengaitkan. Yang mengaitkan A dan C. Ya, jadi B-nya kita lihat saja contohnya supaya tidak bingung. Misalkan ada himpunan A 1 2 3 4, ada himpunan B P Q R S, ada himpunan C X Y Z. Maka misalkan ada R himpunan relasi dari A ke B ya, ada 1P, 2S, 3P, 3Q, 4S. Ya, ini relasinya misalkan ya, A ke B. Ada relasi S yaitu B ke C ya. QX, QZ, RY, SZ ya. Apakah R dot S-nya? Ya, berarti ada himpunan A 1 2 3 4, ada himpunan B P Q R S, ada himpunan C X Y Z ya, pakai diagram panah. Maka hubungannya yang A ke B kita buat ya ini 1P, 2S, 3P, 3Q, 4S ya, seperti ini gambarnya. Kemudian ada juga hubungan relasi S-nya. Ya, jadi QX, QZ, RY, dan SZ. Maka R dot S-nya adalah yang B-nya, ini kan B. Ya. Yang B-nya ada misalkan nih lihat nih. Jadi yang mengaitkan A dengan C yang mengalir dari A, B, C. Contohnya ini 2, Z katanya. 3,X, 3Z, 4Z. Inilah R dot S. Kenapa? 2 ke Z. Apakah dia ada sempat ke B dulu? Nah ini 2 ke S lalu ke Z. Itulah kenapa dia disebut punya hubungan A ke C. Ini 3X, 3-nya ke P dulu. Oh, ke P apakah ke X? Tidak, berarti dia 3 ke Q ke X. Nah, makanya ada 3X. Kemudian 3Z, 3 ke Q ke Z. Itu hubungannya. Ya, ada 4 ke S ke Z. Jadi ada 4Z. Jadi yang dituliskan di sini A, C-nya tapi yang mengaitkan B-nya. Kita lihat B-nya ya nih R. Ketika kita lihat relasi R, yang diperhatikan adalah elemen yang belakangnya dulu. Ketika S kita perhatikan elemen yang depannya ya.
Jadi misalkan gini, 1,P. Kita lihat elemen belakangnya, P ini. Apakah dia jadi elemen depan di S? Kita lihat P, ada nggak di depan? Q, R, S. Nggak ada. Berarti nggak ada nih hubungan 1,P ke S. Makanya tidak ada 1 di sini tuh ya. Tidak ada angka 1 di R.S. Kita lihat elemen kedua dari R. Lihat yang belakangnya nih. S. Apakah S kecil ini jadi elemen depannya di S? Di himpunan S. Oh ada nih S. Oh berarti ini ada hubungannya. Maka ditulis 2,Z di R.S-nya. Tuh 2,Z ya. Seperti itu. Kita lihat lagi berikutnya. Yang belakangnya nih. P. Apakah P ada jadi elemen depan? Nggak ada tadi ya. Tidak ada, berarti tidak ada 3. Tidak ada, sementara ini 3Z. Terus kita lanjut. Ada 3, Q. Q. Ya, ini Q elemen belakangnya, kita lihat apakah Q jadi elemen di depan. Di S-nya. Oh ada Q. Ada 2 malah Q-nya. Maka ada 3, X nih. Tuh. Jadi di R.S-nya ada yang satu lagi 3, karena Q-nya 2 kali muncul 3, Z. Nah ini. Jadi seperti itu. Nah kita lihat yang terakhir S-nya. Apakah S-nya ada di jadi elemen depannya? Ada ya tadi ya. Maka ada 4, Z di sini. Seperti itu. Maka itulah yang dimaksud dengan R.S merupakan himpunan pasangan A, C di mana ada B merupakan elemen himpunan B yang memenuhi A, B elemen R, B, C elemen S. Seperti itu ya. Sampai di sini video kali ini. Mohon like dan subscribe-nya jika video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.